Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya Farah Maudita sebagai moderator bersama 6 rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang review Jurnal Pancasila sebagai Dasar Negara. Sebelum memulai presentasi, izinkan anggota kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari untuk Rafa, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rafa Arino dengan NIM 215-0301071111104, berasal dari Sumatera Barat. Perkenalkan, nama saya Farah Maudita Gunawan dengan NIM 2150-3010-7111-025, berasal dari Jakarta Timur. Perkenalkan, nama saya Esti Ika Wijayanti dengan NIM 2150301011111054. Saya berasal dari Kota Malang. Perkenalkan, nama saya Dita Mega Bramesti Maharani dengan NIM 21503010111043 dari Kota Malang. Perkenalkan, nama saya Mercy Rosali Siombing dengan NIM 2150301071111122 berasal dari Balike, Toba Samosir, Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Milati Candika Ratri dengan NIM 21503010711035, berasal dari Kota Malang. Perkenalkan, nama saya Zauki Alifian Darajat dengan nomor induk mahasiswa 2150301011111081. Saya berasal dari Jakarta Selatan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Novi Hanani selaku Rektor Universitas Brawijaya, lalu kepada perwakilan Rektor 1, Profesor Dr. DRH Aulaniam, lalu perwakilan Rektor 2, Profesor Dr. Andes Gugus Irianto, lalu perwakilan Rektor 3, Profesor Dr. Andes Abdul Hakib, perwakilan Rektor 4, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito. Lalu kami mengucapkan terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, yaitu Bapak Dr. Andes Andi Wijaya, lalu Bapak Ketua Jurusan Dr. Fadil Amin. Lalu kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kelas Pancasila 8CN, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komarianto Solehah. Next. Lalu di sini ada daftar isi yang mencakup identitas jurnal, tujuan, hasil penelitian, kesimpulan, dan daftar pusaka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai jurnal pertama yang berjudul Implementasi Pancasila sebagai Dasar Filsafat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Tujuan dari penulisan jurnal ini dilihat dari beberapa permasalahannya adalah untuk mengetahui perwujudan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk mengetahui alasan mengapa Pancasila disebut sebagai dasar negara, serta untuk mengetahui perwujudan 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam bidang sosbud Hankam. Next. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman hasil dari penelitian, yaitu di bidang politik, yaitu pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mengilhami dasar Pancasila, sebab secara kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Lalu bidang ekonomi, yaitu nilai Pancasila sangat perlu untuk diterapkan pada bidang ekonomi, karena di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuatlah yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Lalu ada bidang sosial budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya disesuaikan atau sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dimiliki oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Nah, selain itu pada jurnal ini juga membahas mengenai Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yang membahas tentang fungsi filsafat Pancasila itu sendiri. Next.
kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada jurnal ini adalah kelebihannya dijelaskan secara lengkap sejarah Pancasila sebagai dasar filsafat negara, lalu disebutkan pula secara terperinci implementasi atau perwujudan Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu kelemahannya adalah materi yang disampaikan pada jurnal tersebut terdapat kata-kata yang terkadang sulit dimengerti dan memiliki makna atau arti yang sangat luas dan sulit untuk didefinisikan. Dapat kita simpulkan, yaitu kesimpulan dari jurnal pertama. Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional. Pancasila harus dipandang sebagai kesatuan yang bulat karena setiap sila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Kedua, Pancasila mengatasi keanekaragaman masyarakat Indonesia dengan toleran dengan adanya perbedaan. Penetapan Pancasila sebagai filsafat negara hendak tidak menghapus perbedaan, tetapi merangkum dengan satu semboyan khusus Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, yang terakhir, negara Pancasila dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi martabat dan hak-hak asasi masyarakat Indonesia yang sesuai dengan sila kedua. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, selanjutnya jurnal kedua yaitu prinsip, mekanisme, dan bentuk pelayanan informasi kepada publik oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui penelitian, prinsip, mekanisme, dan bentuk pelayanan informasi kepada publik oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta untuk mengetahui bentuk pelayanan informasi pada publik. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu pada jurnal dibahas prinsip, mekanisme, dan bentuk pelayanan informasi publik, didapatkan hasil bahwa sebagai langkah mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Setelah itu, dari hasil penelitian yang dilakukan, mendapat hasil bahwa hak dalam memperoleh suatu informasi merupakan HAM dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik terkait dengan hal tersebut, maka badan publik diwajibkan mempublikasikan informasi yang dikuasai terkait kebijakan kebijakan dan keuangan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Next. Kekuatan pada jurnal ini adalah pemberian informasi mengenai pemberian layanan informasi kepada publik oleh Jenderal Pajak dijelaskan secara terperinci dan didukung oleh penjelasan masing-masing pasal yang jelas. Kelemahan pada penelitian ini adalah di dalam jurnal tersebut banyak tingkatan-tingkatan dan poin-poin yang rumit untuk dimengerti dan dipahami. Kesimpulan pada jurnal ini adalah keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi manusia dan menjadi salah satu ciri penting negara demokratis. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan publik lainnya. Pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, maka dari itu, keterbukaan tersebut merupakan fungsi untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan suatu keputusan publik, kemudian meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik yang menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, jurnal ketiga, yaitu dengan judul Implementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan Negara dalam Bidang Politik, judul jurnal akademik teknik, Soroako, Roslan, Sri Rahayu, Sri Hamsah, 2016. Tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perwujudan nilai-nilai yang terdapat di Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang politik. Next. Yaitu hasil penelitian. Pada hasil penelitian ini terdapat satu implementasi bidang politik. Bidang politik harus berlandaskan pasal nilai-nilai Pancasila karena hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat menjadi hak asasi manusia. Yang kedua,
Implementasi bidang ekonomi. Pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumbuh pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Yang ketiga, implementasi bidang sosial budaya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Yang terakhir, implementasi bidang pertahanan dan keamanan. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasarkan 5 sila dan Pancasila. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dari penelitian ini yaitu materi tersebut berisi implementasi Pancasila terhadap pembuatan kebijakan negara dalam bidang Polexosbud Hankam. Dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Dan kelemahan dari penelitian itu yaitu penjelasan masing-masing bidang dijelaskan terlalu singkat dan kurang terperinci, terutama pada bagian sila-sila Pancasilanya yang tidak dijelaskan secara terperinci, hanya poin-poinnya saja yang diberikan. Next. Kesimpulan dari jurnal ketiga ini yaitu Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan sumber kejiwaan masyarakat Indonesia, oleh karena itu Pancasila sebagai dasar negara mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan, monopluralis, maka pertahanan negara harus dikembalikan pada harkat martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar sila kedua merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan benar-benar sesuai dengan fungsi sebenarnya sebagai suatu negara hukum. Baik, akan saya lanjutkan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai review jurnal yang berjudulkan Pancasila sebagai Paradigma dalam Pembangunan Hankamnas yang merupakan jurnal pertahanan nasional yang ditulis oleh Armaidi Armawi tahun 2007. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai manfaat Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam pembangunan Hankamnas. Hasil penelitiannya adalah pada jurnal ini meneliti mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan Hankamnas, yang mana didapati hasil bahwa pembangunan pertahanan keamanan nasional dalam konteks pembangunan nasional memegang peranan penting guna mengamankan pembangunan nasional dari segala macam hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Pembangunan pada bidang pertahanan keamanan ditujukan untuk membangun kemampuan bangsa dalam rangka menghadapi segala macam tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Konsep dasar pertahanan keamanan selalu diarahkan pada tujuan Hankamnas negara, yakni menjamin keselamatan negara dari segala kemungkinan ancaman, baik yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri. Ini menjamin kesatuan bangsa dalam suasana tentram dan damai dalam keutuhan wilayah nasional. Hal terpenting yang ingin diungkapkan dari jurnal ini adalah bahwa Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara pembangunan pertahanan keamanan yang menjadi paradigma dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan bidang pertahanan keamanan nasional harus diletakkan dalam kerangka pencapaian tujuan nasional, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, serta material dan spiritual yang berdomankan pada nilai-nilai intrinsik yang terkandung dalam Pancasila. Bisa dilanjut. Oke, untuk kekuatan penelitiannya adalah materi yang disampaikan pada jurnal tersebut sebagai Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan Hankamnas, isinya sangat terperinci dan mudah dipahami dan menggunakan kalimat yang bagus, sedangkan kelemahannya adalah ada beberapa kata atau istilah yang sulit dipahami. Kesimpulannya adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara hendaknya dijadikan paradigma dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Sebagai paradigma, Pancasila harus menjadi kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi sikap bagi segenap komponen bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupannya. Dalam konteks pembangunan Hankamnas, Pancasila harus dijadikan sebagai paradigma. Pembangunan nasional harus dapat menjabarkan semua kebijakan serta programnya sebagai wujud pengamalan Pancasila, sehingga dapat menjamin kelestarian dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
Pembangunan Hamkamnas akan selalu terwujud apabila tetap memelihara kemanunggalan TNI, Polri, dan rakyat dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Daya tangkal semacam ini menjadi sarana andalan untuk mencegah konflik, sehingga pilihan terbaik dalam pembangunan Hamkamnas terjadi sebagai pengawalan Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu jurnal kelima dengan judul Implementasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ditulis oleh Oksep Adayanto tahun 2015. Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan. Next. Lalu hasil penelitian ini meneliti tentang implementasi nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam pembentukan perundang-undangan. Penetapan Pancasila sebagai dasar sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, di mana Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Norma-norma maupun nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila semestinya dapat dielaborasi dalam bentuk pasal-pasal dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan karena Pancasila merupakan unsur the founding father yang menggali nilai-nilai Pancasila dan kehidupan masyarakat itu sendiri melalui proses yang panjang. Sehingga dengan demikian, jika Pancasila dijadikan dasar dalam setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan, akan dengan mudah untuk diterima oleh setiap lapisan masyarakat, karena sesungguhnya nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang di masyarakat itu sendiri. Next. Lalu kekuatan penelitian ini, materi pada jurnal ini, Pancasila sebagai dasar negara yang dijadikan dalam pembentukan perundang-undangan, berisi penjelasan yang jelas dan terperinci. Lalu dijelaskan pula secara terstruktur kronologi Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Lalu yang ketiga, terdapat juga penjelasan mengenai implementasi nilai Pancasila yang mudah dipahami. Lalu kelemahan penelitian ini terdapat pada bagian implementasi Pancasila yang kurang didukung oleh penjelasan yang lengkap. Lalu yang kedua, terdapat kata yang menggunakan bahasa asing sehingga sulit dimengerti dan memiliki arti yang cukup luas. Next slide. Lalu kesimpulannya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini seharusnya dapat dielaborasi dalam bentuk pasal-pasal dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. The Founding Father menggali nilai-nilai Pancasila dari kehidupan masyarakat melalui proses yang panjang, sehingga Pancasila dijadikan dasar dalam setiap proses penyusunan perundang-undangan akan dengan mudah untuk diterima oleh setiap lapisan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, silakan untuk Febriana untuk pertanyaannya. Baik, saya izin bertanya. Menurut kelompok kalian, pemerintah saat ini membuat kebijakan baru. Apakah sudah memperhatikan nilai-nilai Pancasila? Baik, kami tampung dulu pertanyaan. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah, 2021, Pak. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Febriana. Dari hasil diskusi kelompok kami, mengingat dilihat dari kasus belakangan ini, masih banyak permasalahan pemerintah saat membuat suatu kebijakan belum bersifat adil. Masih banyak suatu kebijakan dibuat untuk kepentingan pribadi saja. Maka dari itu, sebagai mahasiswa penerus bangsa, mulai dari sekarang kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berperilaku. Apakah sudah cukup jelas, Febriana? Sudah cukup, terima kasih, Esti.
Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, presentasinya akan kami tutup. Terima kasih kepada teman-teman yang menyimak presentasi kami dengan baik. Kami selaku kelompok 4 memohon maaf apabila terdapat kesalahan saat menerangkan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.